Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami taati Bapak UPTD SDN Taraan, Bapak Jalal. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar di SDN Taraan yang berbahagia dan juga kami taati calon guru penggerak Bapak Lukman. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum acara kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam rangka ingin mendiskusikan visi sekolah dan prakarsa kelurahan yang nantinya akan dipimpin oleh CGP yakni Pak Lukman. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diskusi pada kesempatan kali ini adalah ingin mendiskusikan cita-cita warga sekolah khususnya SDN Taraan terhadap murid di masa yang akan datang. Itu tujuan dari pertemuan kita hari ini. Kemudian susunan yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini yakni pembukaan, kemudian sambutan, sekaligus kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa membuka acara ini secara resmi. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan dari calon guru penggerak sekaligus memimpin rapat untuk menentukan visi sekolah dan prakarsa kelurahan yang nantinya akan dikeluarkan ke forum. Manakala disetujui, nantinya bisa diusulkan untuk menjadi visi sekolah seperti itu, Bapak. Kemudian acara terakhir yang dibentuk. Demikian rangkaian acara untuk kesempatan kali ini. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara forum diskusi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Jalal, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak apa istilahnya, pembina dan pengajar praktek yang dari Kabupaten Sampang, Bapak Ahmad Fauzi. Mohon maaf kalau Pak Fauzi. Juga tak lupa rekan-rekan guru pengajar UPTD SDN Taraan, dan juga yang terpenting Bapak Lukman sebagai calon guru penggerak yang ada di
OPTD SDN Tabaan. Alhamdulillah, kita meskipun dalam keadaan kesederhanaan bisa bertatap muka atau bermuwajahah dalam acara yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak yang di Sampang. Saya kira biar acara ini tidak terlalu siang, jadi langsung mari kita bersama-sama mulai saja, dan acara ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Bapak Ibu sekalian, CGP atau calon guru penggerak itu sebelumnya sudah membuat visi pribadi, visi sebagai seorang pendidik, dan itu merupakan tugas yang wajib dibuat oleh seorang calon guru penggerak. Nah, dengan dasar itu nantinya visi dari Pak Lukman sebagai calon CGP dari SDN Tabaan ini akan menjadi dasar untuk kita konfrontir dengan yang ada di sini. Jadi nanti apakah ada kesesuaian dengan visi sekolah yang sudah ada ataukah belum, seperti itu. Kalau belum, apanya yang perlu ditambah, apanya yang perlu dikurangi. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi itu Pak Lukman akan menjabarkan sebuah metode untuk membuat visi. Ya, bisa dengan AI Pak Lukman ya, AI atau apa, IA ya, inquiry apresiatif ya, atau mungkin dengan metode baca seperti itu. Jadi metode-metode itu yang akan menjadi cara bagaimana merumuskan sebuah visi sekolah berdasarkan seperti yang diedarkan Pak Lukman kepada Bapak Ibu. Ada kalimat kumpang, itu adalah isinya, nanti akan dikemas, ya, disusun, akan melahirkan sebuah kalimat yang menjadi visi untuk nanti kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi teknisnya seperti itu. Kemudian nanti kita kalau misalkan ada masukan dari Bapak Ibu, kalimatnya apa kurang bagus, kurang ini, kurang itu, nanti kita tambahi, atau kalau lebih kita kurangi, seperti itu. Jadi nanti kesimpulannya di forum ini akan melahirkan sebuah visi baru yang nantinya kita usulkan kepada kepala sekolah, apakah ini akan dipakai tahun depan atau 2 tahun lagi dan seterusnya, seperti itu. Jadi kami harapkan partisipasinya untuk memberi masukan dengan mengisi kalimat kumpang itu nanti pada saat Pak Lukman sebagai CGP dalam memimpin untuk menumbuhkan atau menemukan kalimat atau narasi tentang visi sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, gambaran tentang alur untuk membuat sebuah visi sekolah. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah tentang diskusi pada forum kali ini. Kami serahkan kepada CGP karena memang tujuan dari ini seperti yang disampaikan di kantor tadi adalah ingin melihat kemampuan kompetensi dari CGP dalam memimpin rapat, menyimpulkan, menganalisa hingga diperoleh kesimpulan sebuah visi sekolah yang bagus, seperti itu. Kepada Bapak Lukman, waktu kurang lebih 1 jam 30 menit untuk memimpin rapat pada kesempatan hari ini. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa dikelola dengan sehemat-hematnya, seperti itu. Terima kasih, kami serahkan waktu ke Pak Lukman. Silakan.
Proses bacakan koi mimpin rapat. Sebelum memimpin rapat, nyaon etika koi membacakan puisinya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu barat yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Puisi ini merupakan visi dari Bapak Presiden kita yang pertama tentang Indonesia di masa depan. Beliau mengimpikan Indonesia, beliau mengimpikan tiap bagian dari Indonesia itu bukan Madura, bukan lagi Madura, Maluku bukan Maluku, Jawa bukan Jawa, akan tapi Indonesia. Ketika ada burung perkutut, yang dilihat bukan lagi burung perkututnya, melainkan ini adalah kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang harus kita lestarikan, yang harus kita kelola, dan yang harus kita kembangkan potensinya. Demikian Bapak Ibu tentang pembukaan tentang visi. Dan pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan UPTD SDN Tapaan. Dari visi tadi diharapkan Bapak Ibu bisa mempunyai
mengambil makna apa yang dimaksud dengan visi. Kemudian tadi tujuan diskusinya sudah dibacakan oleh Bapak Ahmad Fauzi sebagai pengajar praktek PJP. Kemudian saya spesifikkan lagi tujuannya, bagaimana mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal menggunakan strategi inquiry apresiatif. Kita akan bahas satu persatu nanti. Sebelum kita membahas tentang visi kita akan membahas satu persatu apa itu visi. Kemudian apa itu visi yang berpihak pada murid. Kemudian kemarin kita juga pernah membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Itu bagaimana kaitannya dengan visi yang akan kita buat. Kemudian apa strategi inquiry apresiatif untuk mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah kita nanti. Ini video tentang puisi Aku Melihat Indonesia, tapi tidak bisa diputar karena berupa di YouTube. Makanya saya tadi bacakan karena ini tidak bisa diputar. Tentang visi tadi, ketika kita mendengarkan atau membaca tentang puisi Bapak Presiden kita yang pertama, itu visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Seorang pelukis ketika kanvasnya masih kosong sudah punya visi, sudah punya visualisasi, gambaran akan seperti apa kanvas itu nanti akhirnya. Apakah akan dilukis pemandangan gunung ataukah pantai ataukah perkotaan ataukah anak kecil yang sedang bermain-main. Seperti itulah yang dimaksud dengan visi. Kemudian visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi visi sekolah itu merupakan pemandu bagi kita untuk jadi visi sekolah itu merupakan yang pertama merupakan gambaran kita tentang murid kita 5 atau 10 tahun mendatang. Kita ingin murid kita itu menjadi seperti apa? Itu visi. Kemudian dari visi tersebut kita bisa mencari cara atau langkah-langkah bagaimana cara untuk menggapai visi tersebut. Bagaimana agar murid kita 5 atau 10 tahun mendatang itu menjadi murid yang kita dambakan. Terkait penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Kemudian visi sekolah ini tadi visi secara umum, sekarang visi sekolah merupakan gambaran mengenai murid yang didambakan. Kita menginginkan murid yang seperti apa. Kemudian untuk mendapatkan murid yang kita dambakan tersebut, tentu kita butuh lingkungan pembelajaran yang mendukung, kemudian situasi murid yang bagaimana sehingga murid bisa mencapai menjadi murid yang kita dambakan. Kemudian peran guru bagaimana agar murid yang didambakan itu bisa kita peroleh, dan suasana sekolahnya semacam apa. Jadi visi sekolah itu menggambarkan
proyeksi kita tentang murid, kemudian lingkungan belajarnya bagaimana, situasi belajarnya bagaimana, gurunya bagaimana, dan suasana sekolahnya bagaimana. Kemudian bagaimana atau apa yang dimaksud dengan berpihak pada murid? Maksudnya berpihak pada murid ialah bahwa visi itu menuntun perkembangan potensi murid, baik lahir maupun batin. Kemudian visi tersebut kontekstual terhadap lingkungan dan perkembangan zaman di mana anak tersebut hidup. Kemudian visi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini kalau terkait kebutuhan belajar murid, ini tidak semua kebutuhan belajar murid kita penuhi, tapi terkait dengan kesiapan belajarnya, kemampuannya maksudnya. Kemudian terkait dengan kesukaan murid, hobinya. Kemudian juga terkait dengan cara belajar murid bagaimana. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan murid. Bisa kita bahas di kemudian hari. Kemudian untuk juga visi tersebut untuk keselamatan dan kebahagiaan murid, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bukan tujuannya bukan kita, tapi adalah murid. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini sudah kita bahas sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi murid yang kita dambakan itu harus berpijak pada ini, pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian salah satu nilai-nilai kebajikan universal adalah profil belajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua mendidik. Yang ketiga bermoral etis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Seperti inilah visi pendidikan di Indonesia. Apakah visi ini akan kita adopsi? Tergantung saya pasrahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi sudah diterangkan tentang visi itu seperti apa, kemudian terus apa lagi, maksudnya berpijak pada murid maksudnya apa, kemudian kebajikan universal maksudnya apa. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengisi kalimat terumpang tentang cita-cita untuk murid. Apa gambaran sampian, impian sampian tentang murid sampian 5 atau 10 tahun yang akan datang itu seperti apa? Gambaran kita tentang murid kita kedepannya itu ingin murid yang seperti apa? Dimohon untuk diisi pada kuesioner yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau tadi kan sudah disebutkan ada profil pelajar Pancasila yang merupakan visi dari pendidikan di Indonesia. Apakah kita juga menginginkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia. Apakah kita menginginkan murid yang mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, atau murid yang seperti apa yang kita impikan? Bernalar kritis di sini bukan maksudnya suka mengkritisi ya. Ada kejadian ini langsung dikritisi, ada gurunya begini langsung dikritik. Bukan seperti itu yang dimaksud bernalar kritis. Tapi ketika ada kejadian tertentu atau ada narasi-narasi tertentu, murid itu berusaha memahaminya dengan sebenar-benarnya, kemudian mengambil keputusan. Yang dimaksud bernalar kritis. Bernalar kritis itu bukan suka mengkritik ya. Nanti itu kalau diartikan suka mengkritik bisa negatif. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Murid kita sekarang itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah seperti kertas kosong yang kita bisa mengisinya sesuka hati kita, ataukah murid itu seperti kertas yang sudah ada isinya, tetapi isinya masih samar-samar dan guru menebalkannya tulisan yang sudah ada itu. Menurut kita, menurut Bapak Ibu itu bagaimana murid kita? Apakah kosong seperti kertas kosong yang kita bisa isi dengan apa saja, ataukah sudah ada isinya yang kita tinggal menebalkannya? Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah, yang menjadi nilai-nilai yang kita perjuangkan di sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa nilai-nilai yang misalnya nilai-nilai yang kita utamakan itu bagaimana. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk tentang terkait murid ini. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini semuanya terkait murid. Tolong diisi.
Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Belum, Pak. Masih dipikirkan kan, Pak. Tidak ada Banyak memerlukan. murid. Kita bahas bersama saja. Ada yang Google. Lanjutan apa? Bisa dimasukkan dulu. Semua yang ada di sekolah, potensi yang ada di sekolah itu saya terangkan sedikit tentang pendekatan kita itu di apresiatif itu. Caranya, pendekatannya adalah dengan mengambil apa yang sudah baik di sekolah, itu kita semakin menunjukkan, bukan mencari sesuatu yang tidak ada di sekolah, tapi apa yang ada di sekolah memang kita ada di, dan yang sudah berjalan. Misalnya sesama guru kumpul-kumpul itu kan masih juga karena mempercepat hubungan dan memperlancar komunikasi. Nanti kan bisa ditambah, melalui itu kita tambah muatan-muatan yang lebih positif. Bertiga ada acara makan. Misalnya nanti kita buat semacam komunitas belajar bersama sebelum makan-makan.
bagaimana kalau menghemat waktu kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Mungkin tidak usah pakai murid ya. Langsung bisa satu Di diketikkan mungkin Bapak kepala sekolah yang pertama. Begitu. Dibaca. Pak. Nanti diketikkan. Dibaca Saja. Iya, dibaca yang lain saja. Sorry ya, yang baca ya. Iya, biar yang lain bisa mendengarkan. Jadi dari kami kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan lancar membaca. Itu dari kami. Bapak Irfan bisa disampaikan. Kita memiliki murid-murid yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ibu Sri. Di sekolah kita mengutamakan, karena saya masih mengajar di kelas 1, kita mengutamakan anak saya itu pertama itu harus bisa membaca dulu. Membaca. Iya, dengan lancar dan bisa menulis dengan tepat itu. Juga Terampil menulis. iya, tapi menulis. Ada beberapa pembinaan. Berarti Kemudian Ibu Riana. Hampir sama dengan Bapak Kepala Sekolah, kami di sini memimpikan murid-murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas secara intelektual dan emosional. Cerdas Secara intelektual dan emosional. Eki dan kemudian Ibu Zahra. Mendidikan murid yang bisa berpikir kritis, berakhlak mulia. Simpel amat. Terus nomor dan kiri kita memiliki murid yang berakhlak karimah dan mempunyai jiwa Pancasila, kreatif dan inovatif. Jiwa Pancasila. Berprofil diskusi. Sebenarnya inovatif ini masuk pada profil Pancasila yang kita sebutkan tadi. Bapak kita memimpinkan murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. mengikuti perkembangan zaman.
Kalau tidak ditulis semua berarti Sama. Mengikuti perkembangan Sama aja. Pak harus kita memimpikan murid yang dapat bertahan hidup dalam dunia persaingan global. Sama-sama. bersaing secara global. Mulai menulis tak bosan salah. Melanjutkan Pak. Pak Muhammad Juri Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berarti sama. Kita lanjut. Sekarang saya. Jadi ya. Si Tobi ya bukan yang bulan bersih. Masih nenek soalnya Pak. Izin. Bagaimana kalau impian kita tentang murid kita ini kita jadikan visi sekolah. Akan tapi kita kira-kira dari kesekian impian ini yang bisa kita capai itu bagian yang mana saja. Kita membuat visi kan juga harus realistis, bukan hanya maksudnya bukan hanya ada dalam impian kita, tapi sumber dayanya ada. Kita punya kemampuan untuk mencapainya dan sumber dayanya ada. Apa kita langsung masuk ke pendekatan inquiry apresiatif untuk untuk meramu ini menjadi sebuah visi sekolah, visi yang bagus dan realistis. Ya, kita tidak apa-apa ya, kita meloncat ke inquiry apresiatif ke atap untuk mempermudah kita meramu ini menjadi visi nanti akhirnya. Dan dari beberapa mimpi ini yang bisa kita capai yang mana? Kalau semuanya itu kita jadikan visi, takutnya tidak bisa tercapai. Paling tidak visi itu kita bisa ukur dalam 1 tahun itu kita sudah apa saja yang sudah kita capai. Dan untuk mengembangkan dan mewujudkan visi, kita bisa menggunakan pendekatan apresiasi, inquiry apresiasi. Sebentar. Nah, ini sudah masuk prakarsa. Kalau kita masuk kepada pendekatan inquiry apresiatif, kita itu sudah masuk pada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu maksudnya, kalau prakarsa itu kan ikhtiar atau inisiatif dari kita untuk mewujudkan visi tersebut. Karena visi itu merupakan tujuannya untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi itu kan tujuannya untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Nah, itu kita butuh inisiatif, butuh upaya, butuh ikhtiar, butuh prakarsa untuk melakukan perubahan itu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Yang dimaksud dengan inquiry apresiatif ialah paradigma atau pendekatan sekaligus model
ingin perubahan yang memegang prinsip psikologi positif. Maksudnya psikologi positif itu kita menggali apa yang menjadi kelebihan kita, nilai-nilai positif yang sudah berkembang di sekolah kita ini. Kekurangannya kita abaikan, kesalahan-kesalahan kita abaikan dulu, sekiranya itu bisa bisa diabaikan, bukan diabaikan ya, bisa ditoleransi, kita abaikan saja dulu, kita lebih mengarah ke apa yang positif dari diri kita masing-masing dari sekolah ini kita ganti. Kemudian pendekatannya berbasis kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Kita bisa menggunakan kerangka atap untuk melangkah ke pendekatan inquiry apresiatif ini. Kita bisa menggunakan perangkat yang namanya atap. Saya sampaikan sebentar yang dimaksud atap. Atap yang A itu awal aset kita, modal kita, kekuatan kita itu apa saja. Ya kompetensi gurunya, insya Allah di sini sangat kualifikasinya sangat bagus semua guru. Gurunya lengkap, yang termasuk modal kita itu di sini kepala sekolah ada, guru lengkap, guru mapel lengkap, bahkan ada tenaga administrasi. Mungkin hanya satu-satunya SD di Banyuates yang punya tenaga administrasi secara khusus itu hanya di SDN Tawakan. Ini kan merupakan modal utama kita. Kira-kira kemudian tantangannya ketika nanti kita punya modal yang seperti itu, tantangannya apa yang harus kita kalau kita ingin mendorong, misalnya ini kelebihannya gurunya lengkap misalnya, kita mau buat apa misalnya, aksinya apa kita, karena gurunya lengkap, kepala sekolah ada tenaga administrasi, ada penjaga sosial lengkap, kita mau aksi apa, itu kita tentukan dia. Kemudian pembelajaran itu harus kembali ke murid. Akhirnya itu murid itu dapat apa gitu? Dapat pembelajaran apa dari aksi kita, dari kegiatan-kegiatan kita. Kan tujuannya tadi mimpi kita tentang murid kan. Kemudian dalam melakukan aksi itu pasti ada tantangannya apa? Misalnya tidak banyak yang tidak bisa baca, itu tantangan itu. Untuk bisa berpikir kritis yang jelas harus bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca kesulitan, kecuali selalu dibisiki atau mendengarkan audio. Tapi itu jadi sangat terbatas bahwasanya. Nah, itu bisa masuk ke tantangan. Atau gurunya sering telat, di saya itu masuk tantangan juga. Kita bahas satu-satu ya, dari yang aset dulu. Kira-kira apa selain guru dan tenaga pendidikan relatif lengkap, termasuk tenaga administrasi. Kemudian dengan kualifikasi yang memadai tentunya. Selain itu apa kira-kira? Saya kira ada usul, ada masukan. Saya kira apa ya? Aset yang besar itu sebenarnya modal, dana itu pendanaan di sekolah. Saya kira itu modal yang sangat bagus. Nomor satu, berarti bisa dimasukkan itu dana.
murid yang kami Apa lagi kira-kira? Ini dari sekolah ini, dari unsur guru dan dari unsur sekolah. Kira-kira apa lagi aset kita yang ada di diri kita, sehingga nanti kita bisa mengukur impian mana saja yang akan kita yang akan bisa kita gapai. Masing-masing guru itu memiliki kemampuan dan keahlian di bidang lain. Contohnya bidang IT, bidang keagamaan, pertanian. Saya dokumentasikan dulu ya. Kemampuan guru di bidang keagamaan, Permancingan. Masuk memberikan apa itu? keagamaan, IT, peternakan ya. Harus itu peternakan. Wirausaha Pak Boy. Jadi bidang kesenian ada. Kejiwaan ada Pak. Kejiwaan, ahli tenaga dalam, Ada juga Pak Irfan Pak. Itu masuk apa ya? Kalau tenaga dalam. Ahli pikiran Pak. Fisik. Apa namanya? Batin Pak. Ilmu kebatinan Pak. Apa tadi itu? Peternakan, wirausaha, kesenian, olahraga juga ya. Bela diri. Hampir semua ada yang laki-laki bela diri. Bela orang lain. Bela diri, kemudian kebatinan. Tasawuf. Cuma Jawanya, masuk ke agama. Kerohanian Pak. Kerohanian. Kerohanian. Cuma Jawanya kebatinan. Seperti itu. Ini dari segi guru, kemudian dari pendanaan, kemudian dari murid, kira-kira apa? Muridnya di sini pertanian Pak. Di sini kan melalui musim mancur kan banyak anak masuk Pak mancur. Dari Itu kemampuan juga Pak. dari apa ya? Dari Tangki Pak. Kemampuan Masyarakat. orang berarti. Kipas menjadi DPR dan padi ada. Pertanian. Kalau memelihara sapi itu apa? Masuk Peternakan Pak. ternakan. Peternakan. Soalnya kan 1 ekor, 2 ekor, masuk apa itu? Ternak skala rumahan Pak. Ya. Kalau yang besar itu peternakan skala besar. Lagi selain dari sisi pekerjaannya, musim hujan tak masuk. Fisiknya kuat Pak, sini Pak. fisik kuat secara fisik kuat. Olahraga Bu. Lomba gerak jalan ya, lomba gerak jalan. Tapi bisa Pak. Berarti masuk ke batinan gimana? Kemampuan khusus ya. Fisik kuat 5. Lagi apa mungkin anak-anak sini sangat agamis. Oh, agamis sekali Pak. Iya. Soalnya madrasah itu kita sering mengalah dengan madrasah. Kalau sudah ujian madrasah, Sudah madrasah kita itu masuk. sudah masuk. Berarti kan agamis sekali Pak. Mendintihanan sebulan Pak. Maulud, Mau melocen. Nilai. Itu kelebihan juga itu Pak, termasuk Pak. Benar. Di sisi lain ada kekurangan Ya, nah itu masuk tantangannya. ya. Kelebihannya kan kelebihannya agamis, cuma kadang-kadang kebablasan. Guru agama tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak langsung. Apalagi dari sisi
Selain dari masyarakat pertanian dan peternakan berfisik prima, murid kental dengan nilai-nilai keagamaan itu saja, atau di sini sudah terbiasa membawa gawai dan lain sebagainya. Gawai HP. Sesekali kalau Punya HP. Kira-kira itu murid punya sebagian besar punya HP. 90% lah. Bagian. 90%. Yang tinggi Pak. Nggak masuk aset juga, masuk potensi. hanya plastik. Belum bolos sana. Nggak ada. Coba saja coba bawa. Waktu itu sudah nyampe kita nyampe coba. Saya HP tidak bisa. Nanti yang iPhone kan. Apalagi sudah ya. Kebanyakan juga. Tantangannya Di rumah. apa? Tantangannya sebagian siswa Tidak masuk sekolah ketika musim tanam. sering tidak masuk sekolah. Itu kan nilai positifnya membantu orang tua. Lagi tidak bisa baca sebagainya. Sebagainya tidak bisa baca. Hanya 2 sampai 3 orang mungkin. Kemudian lagi main HP. Bisa masukkan. Maksudnya Suka main game dan lain sebagainya. bisa. Ketagihan pada HP itu jadi tantangan umum. Ya, kecanduan. Dan mengikuti tren yang kurang yang tren yang negatif, Pak. Kadang-kadang anak mengikuti tren kata-kata yang kurang bagus dari sosial media. Bahasanya yang bagus itu apa? Terpengaruh budaya asing yang budaya asing yang negatif atau kurang baik. budaya populer. Ya. Budaya populer Yang negatif. itu kita sulit mengontrolnya karena mereka bukan pakai tiap hari. Kemudian apa lagi? Kira-kira sudah itu. Atau mungkin gurunya terlalu sibuk. Bisa jadi bendahara mungkin karena gurunya sering jadi bendahara. Karena ada bendahara. Nanti kan bisa dicarikan solusinya bagaimana. Dulu merangkap sebagai bendahara, Sebagai ibu, guru saya, jadi ibu rumah tangga sampai berbeda ojek narik. kemudian masuk ke pembelajaran. Ini saya sudah tadi senihat ya, bisa masuk ini usulan saya. bisa Pak. So seninya itu masuk ke keseniannya Pak, manadrahnya itu keagamaan. Jadi menurut saya cukup apa ya, untuk dimasukkan ini cukup bagus. Ya realistis dengan keadaan siswa dan gurunya pun ada memiliki kemampuan di bidang itu. Teknologi informasi. Ya itu sangat dibutuhkan Pak untuk murid. Karena perkembangan zaman ini kan semakin cepat semakin maju ya. Ekobrik. Apa Ini saya sempat berbincang dengan Bu Tiana kemarin. Ada itu tentang ekobrik. Untuk meminimalisir lingkungan yang kotor itu Pak. Nanti ini bisa kayak botol-botol plastik. Ya seperti itu Bapak. Daripada dibakar, Kemudian masuk dari Pak Hasan Ekobrik. kemudian
ini tertib administrasi, yang masukkan tertib administrasi. Kenapa? Karena di sini satu-satunya SD yang punya tenaga administrasi. Administrasi itu kan, kalau administrasi di sekolah itu kan ada Pak, ada administrasi yang mana ini dulu Pak? Ada administrasi kelas, ada administrasi kantor. Ya kalau kelas itu mungkin tugasnya guru. Kalau sekolah mungkin yang lebih siap itu sekolah terus kayak apa misalkan Kayak penulisan Windows itu termasuk apa ya? apa? Kayak penulisan Windows Masuk kelas apa masuk Kelas apa sekolah? sekolah kalau Windows administrasi. Kelas apa? Nilainya memang guru, bukan Nilainya saya ke sekolah itu ke Indo mungkin itu termasuk administrasi sekolah. Tapi itu kan bukan administrasi di kelas kan, tidak ada di kelas itu sebenarnya, ada di sekolah. Jadi tulisnya tata usaha. Iya. ya Kayak gini, kan salah satu tantangannya misalkan guru itu ada yang merasa jadi bendahara itu kan sibuk terlalu sibuk bisa mengabaikan tugas-tugasnya seperti itu. Apakah tugas bendahara itu sebagai pengelola keuangan kemudian administrasinya itu tugas tenaga administrasi tentunya dengan kompensasi yang wajar. kalau sesuai Pak, sesuaikan dengan juknis. Kalau semuanya di juknis memang bendahara itu mengatur keuangan dan administrasinya, ya ikuti juknis Pak. Berarti bendahara juga menangkap administrasi. Tetapi kalau di juknisnya bendahara itu hanya pengatur keuangan, berarti administrasinya masuk ke administrasi sekolah. Setahu saya dulu itu saya berangkat PLBI dari Orman PLBI, saya bilang saya sebut Pak, ada banyak tugas yang tidak selesai. Kemudian saya kalau harus mengimplementasikan ini di sekolah misalkan apa yang didapat dari PLBI itu saya terlalu sibuk, saya jadi bendahara sekolah, itu bukan alasan, itu tugasnya ibu katanya. Kalau secara administrasi tugasnya ibu, pengelolaannya tugas bendahara, tapi administrasinya tugas ibu. Ibu berarti kan tenaga administrasi. Kan? Ya ini kan lengkap sudah. Satu-satunya sekolah yang punya tenaga administrasi. Berarti aktif administrasi bos, tugasnya Pak Sobin Bisa. masuk ke administrasi dengan ya bekerja Pak. Tentunya kan seharusnya kalau kerjanya tambah banyak. Ya maksudnya tadi pas kalau gajinya administrasi bos kan beda. Secara informal kan kalau yang mendidik itu kan biasanya banyak. Apa namanya kalau yang itu kan banyak. Kalau itu dimasukkan ke tenaga administrasi, artinya kerja double, Penghasilan double. Ya masukin siapa masukin? Tapi ini kan cuma Iya. Wacana. Harus siap berlapan. mantap. Kalau tenaga administrasi bos, Semua orang, tak bisa. Keuangan tak bisa. Kan tak ada. Mungkin ada beda Pak Manus ini itu yang jadi bendahara bos apakah sudah mahir? Saya dulu berangkat dari nol Pak. Oh, berarti Saya itu pun yang bisa Excel itu karena kerja bendahara itu. Karena dulu saya cuma memahami Photoshop, kemudian Word. Photoshop nggak digunakan di bos ternyata, yang digunakan Excel ternyata. Itu saya berangkat dari nol Pak. Jadi insya Allah kalau Pak Sopir ini Excelnya
Kalau bisa menguasai Pak. Kalau dari Pak Sopir, Ya jauh Pak kemampuan saya Pak. Dulu ya dulu. Maksudnya dia beda saya. berarti potensi ada. Ada Pak. Biar ya biar. Tapi kan tugas bertambah lalu bertambah. Ini kan impian kita ini bisa diterima atau bisa tidak kan solusi. Iya. Solusinya. Mulai dianalisa. Solusi. Terima kasih. Jadi kan enak Juliana nanti yang kelola Ya. administrasinya. Sekarang kita ini sudah kita bahas ya tentang atap, bagaimana cara kita nanti menggapai berdasarkan aset yang kita punya, kemudian tantangannya seperti apa, sudah ada jalan keluarnya, itu kan kita bisa mereka nanti murid impian yang bisa kita capai itu apa saja. Kita kembali ke awal lagi ya. Tadi kan menulis tentang murid impian kita. Kita kembali ke sana kan sudah asetnya sudah ada, kemampuannya apa namanya, kemampuan kita sampai di mana kan sudah kita ukur tadi. Mungkin salah satu tantangannya Pak, asetnya ada ya. Cuma pelaksanaannya itu Pak, kadang gimana ya? Kita mau melaksanakan itu sulit Pak. Misalnya kita sudah merencanakan seni hadrah kan. Nah untuk melaksanakan itu kan yang pertama yang jelas tadi ada dana ya. Itu harus butuh dana. Jadi kalau kita masukkan seni hadrah hanya dimasukkan saja, kita tidak bisa melaksanakan, nantinya kan percuma. Nah ini yang bisa bahas ini bendahara ini. Harus ada dana. Kemudian guru-gurunya kira-kira semuanya yang memiliki seni di bidang hadrah, Pak Irfan, Pak Sopir ini kan memiliki kemampuan ke sana. Apakah siap? Nah itu Pak. Jadi sebelum dibahas ke apa yang akan dikasih ke murid, siapkan dulu yang mau melaksanakan itu. Kemudian ekobrik apa itu pelaksanaannya gimana? Kalau seperti ekobrik apa? Kira-kira perlu dana atau tidak? Tidak. Ya perlu Pak. Perlu. Yang jelas kita pucat Bu. Ya tapi jangan semuanya kita Ekobrik menggunakan itu tidak harus lancar. pakai dana. Tapi kalau mungkin memperbagus Iya maksudnya kalau walaupun ekobriknya sendiri tidak. walaupun dari sampah-sampah yang jelas kita butuh tempat untuk menampung sampahnya itu. Pakai kardus. Ya, kardus. Ya. Itu kan kalau kena air atau bagaimana, itu kan juga akan berpengaruh ke Tidak hasilnya. memang di dalam kelas dulu Pak. Tapi yang jelas kalau hadrah butuh. Kalau ini relatif. Iya. Ya, maksudnya ada cuma murah gitu. Tidak banyak. Dengan jelas budget, kuliah. Nah ini tadi kan yang kita bahas itu tentang potensi dulu ya. Untuk mencapai itu biar saya rinci dulu. Tadi itu kita kembali ke tentang visi misi di atas. Visi sekolah itu kan tentang bukan hanya mengenai murid tapi juga mengenai untuk mencapai murid itu yang kita dambakan itu kita butuh lingkungan pembelajaran yang seperti apa itu. Ya, lingkungannya harus menyenangkan. Menyenangkan. Lingkungan sekolah itu harus suasana sekolah itu yang Pertama kalau ingin menyenangkan murid itu apa itu motivasi belajar kita, ruangan kelas harus diperbaiki. paling tidak untuk SBM Pak. Paling tidak untuk SBM. ya usulannya diperbagus nanti itu kalau di Mungkin Pak Lukman jangan terlalu ke teknis dulu, kita fokus ke visinya. Jadi ketika mikirin ada dananya apa enggak itu belakang belum ke sana. Kita bincang di belakang. Itu nanti setelah visi kan lahir misi baru lahir program. Jadi kita ke visinya dulu, dari masukan Bapak Ibu sekalian kita kerucutkan seperti apa sih redaksinya nanti. redaktif. Oh berarti ini tidak pada misi ya? Belum, hanya visi saja. Jadi tataran teknis kita pending dulu, mungkin lain kesempatan. Kita masuk ke
Berarti yang tadi mimpi itu kita ramu jadi Iya. seperti Bapak Ibu, kita setelah kita mengetahui potensi kita dan tantangannya seperti apa, seharusnya kita sudah bisa memilah-milah mana mimpi kita itu yang bisa kita jadikan visi sekolah. Ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira ini mau dimasukkan atau tidak? Ini usulan kepala sekolah ini harus dimasukkan. Harus Pak. Harus masuk itu. Beriman. Untuk mencapai untuk menjadikan siswa beriman dan bertakwa ini bagaimana caranya? Kan visi itu harus jelas bisa kita capai. Kita masukkan tapi kita tidak bisa mencapainya, ya percuma juga dijadikan visi. Kira-kira ini caranya bagaimana? Nanti kalau ada jalannya kita masukkan. Ada jalannya untuk membuat anak beriman. Misalkan kegiatannya apa misalnya? Misalnya setiap hari Jumat kita adakan istighosah di lapangan. Kalau beriman itu tauhid itu. Tahu keyakinan itu biasanya keyakinan tentang Tuhan. Kalau di ASWJ itu aqaid yang 50 itu wujud tidak bakok itu kan, itu kan harus dimasukkan. Kalau memang keimanan yang mau kita jadikan visi, itu kan nanti anak paling tidak harus paham tentang sifat-sifatnya Tuhan dan sifat-sifatnya utusan, paham dan meyakini. Dan penanamannya itu kita kira-kira bisa tidak menanamkan keimanan itu, iman kepada mereka, kitab-kitab dan lain sebagainya. Kita buat kegiatan yang untuk menonjolkan itu, kita kira-kira bisa tidak? Sangat bisa itu. Saya kira sudah bisa Pak, karena mereka kan juga di madrasah. Nanti lahir di program. Program Ya. Nanti kita dari sekian kalimat ini, mari kita sodorkan, mungkin ada yang usul sebuah visi yang mencerminkan semuanya. Itu semuanya. Ya. Karena ini kan usulan dari teman-teman semua, dari teman-teman dulu semua. Sehingga nanti dari itu akan muncul sebuah visi yang berupa narasi atau kalimat. Seperti itu. Contoh misalkan saya pernah di PTN di Grati itu terwujudnya sekolah yang bersinar terang. Nah, bersinar terang itu nanti dijabarkan dalam misi. Nah, bersinar B-nya itu apa? Mungkin beriman atau R-nya apa? Ya, seperti itu. Kemarin juga ada yang diskusi terwujudnya sekolah yang bajigur gitu, karena di depan sekolahnya ada namanya adalah bajigur. Cuma bajigur itu punya makna. Jadi kalimat visi mungkin yang mudah diingat, ya, gampang dihafal, sehingga nanti kemanapun kita di sekolah ini ngajar atau ngobrol, visi kita itu. Atau kita menuju ke Dikurniakan aja ini, Pak. di sekolah dulu Pak, biar nanti kita bisa merumuskan. Kita mencontoh visi sekolah, nanti itu kita masukkan gimana. Hasil ini nanti di cross check dengan visi sekolah sama atau tidak gitu. Ini kan kalau visi sekolah mungkin yang buat siapa saya nggak tahu kan. Kemarin saya dengan kepala sekolah Kan berdua gitu ya. Berdua. Ini kan pemikiran semua nanti kita frontir. Oh ada yang cocok, ada yang tidak. Yang tidak yang mana perlu dihilangkan atau tidak. Oh ini kurang ditambah. Cuma itu tadi kalimatnya jangan terlalu panjang. wah dirinci satu-satu gitu. Berbaris-baris ada yang hafal nanti. Simpulkan aja itu, simpulkan. Tadi itu kan ada profil pelajar Pancasila, bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini sebenarnya sudah masuk pada profil Pancasila, pelajar Pancasila. Kreatif, kemudian bernalar kritis, berpikir kritis, kemudian inovatif. Itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Apa kita sikap
mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila misalkan. Divisi bukan kalimat aktif, kan? Ya. Terwujudnya, terbentuknya, tercipta. Oh, terwujudnya. Kalau misi itu kalimat kata kerja aktif, membuat, mencapai, itu kalimat kerja aktif. Divisi terwujudnya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin istilah journey seperti itu. Jadi mungkin kita simpulkan terwujudnya lulusan atau siswa yang bagaimana. Kalau ini terangkum dalam profil Pancasila, berarti nanti divisinya berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Mungkin minta usulan teman-teman kira-kira redaksionalnya seperti apa kalau kita padukan. Itu kan Boleh saja. Kemarin saya pada saat tes cakep itu disuruh buat visi, terbentuknya sekolah yang hebat bermartabat, pinjam istilahnya Pak Bupati itu. Kemudian hebat bermartabat dirinci menurut versi saya. iya, kira-kira apa ini? Apa itu calistung itu mau kita masukkan yang pokok, yang mendasar? Kalau calistung saya kira Nanti masih terlalu bukan hal yang sangat urgent menurut saya kalau calistung itu, karena apa ya, enggak begitu karena itu berat, enggak begitu banyak, katakanlah hanya 5% lah, enggak sampai mungkin kalau kita presentasi enggak sampai. Jadi menurut saya calistung itu tidak perlu lah ke sana, masuk ke visi. Apa itu dimasukkan calistung itu masuk kepada berpikir kritis? Karena untuk berpikir kritis kita butuh calistung. Tapi ada apa namanya ya? Atau kalau kelebihannya, kalau calistung itu dimasukkan ke visi, misalkan visi itu ditaruh di tembok sana itu, kalau nanti ada lulusannya yang tidak bisa baca, itu kita merasa malu. Ya berarti jangan merasa malu Pak, berarti belum tercapai Pak. Jadi yang ini juga tersirat ya dalam sebuah kalimat, tapi semuanya ada. Kira-kira. Nah itu mungkin dari teman-teman dulu bisa minta usulan kalimatnya seperti apa. Iya, silakan. Misalkan ada apa yang paling terkenal di sini, kemudian kita angkat menjadi sebuah akronim. Misalkan ada ungkapan-ungkapan ya. Ya, itu. Maka tadi saya contohkan yang di SMK Grasi itu terwujudnya sekolah yang bersinar terang. Jadi bersinar terang itu dijabarkan di dalam misi. Dan untuk misi kita tidak bicarakan sekarang. Baik Bapak Ibu, kira-kira mungkin ada ungkapan-ungkapan kearifan lokal atau yang populer di tanah air yang bisa kita jadikan akronim dari visi kita, singkatan dari visi kita. PR. Pasal dua. Gimana? Mungkin yang sederhana tapi menengah. Habitat mikir. Saya sudah mikir sampai. Tapi kalau dibuatkan akronim itu mungkin kita agak kesulitan. Karena Ya silakan, mungkin ada model lain kan. Contoh misalkan kemarin juga ada ya usulan dari guru-guru yang lain, terwujudnya siswa yang unggul berlandaskan atau berbasis profil pelajar Pancasila. Itu semuanya makna apapun yang ada di situ masuk semua. Masuk Pak Eko. Nanti kita jabarkan di dalam misi, pilih yang kita mau target tahun ini apa. Misalkan seni hadra tahun ini, apa tahun depan, apa 2 tahun lagi. Nah itu di dalam misi ya. berarti ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Tapi jangka panjangnya ya di visi tadi itu profil pelajar Pancasila.
Di situ udah semuanya ada. Ibarat sempurna ya mungkin sempurna di situ. Mungkin ada. Mungkin redaksionalnya mungkin Iya. disusun Bapak Ibu. Bisa Kalimatnya seperti apa misalkan? Dilihat dulu. Terlahirnya siswa yang mungkin seperti itu bisa. mungkin lahir diganti yang lain karena tidak melahirkan. Yang melahirkan itu orang Ibu. iya ibu. Terbentuknya atau Terwujudnya boleh, terwujudnya juga boleh. Terbentuknya. Terciptanya kemarin ada yang kritik yang boleh itu hanya Allah katanya. Jadi dipending kata-kata itu. Kayak di SMK Negeri Omben itu apa SPW cuma 3 kata, Sekolah Pencetak Wirausaha. Oh, sip. Bukan istilah. Tahun depan bisa ganti lagi, disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Kalau misalnya tahun yang SMK tahun ini pencetak wirausaha, mungkin ke depannya sudah mau ganti lagi sekolah berbasis ketarunaan. Itu sudah ingin menyiapkan siswanya untuk bisa lolos jadi polisi, jadi tentara. Apa kita ini Pak ya? Kita cari poin-poinnya dulu. Yang mana yang mau kita target Ya, dalam 1 tahun? kalau yang jelas kalau cerdas, kemudian kreatif, itu kan sudah umum dan menjadi visi lagi itu. Kreatif. Iya, kreatif, cerdas. Apa mungkin kalau spesifikkan apa gitu? Kan itu tadi wirausaha. yang bisa kita laksanakan itu kira-kira apa di situ? Beriman dan bertakwa mungkin paling gampang itu mungkin. Coba kembangan Pak. Nah maksudnya relatif Iman jadi bahaya, iman dia Pak. Begini dulu. paling tidak anak itu diberi pemahaman yang benar tentang ketuhanan, tentang putusan malaikat. Mungkin basisnya di belakang itu berbasis profil pelajar Pancasila. Cuma yang di depan kata-kata itu apa kira-kira yang Kalau misalnya usul, misalnya visi cendekiawan, cerdas, demokratis, kritis, wawasannya Dermawan. Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Yang dari sekolah presiden. Ibu ini satu. Tidak ada juga. Mungkin ada yang lain mungkin. Mungkin ditambah Pak, ini kan tadi dari Bapak Fauzi terwujudnya sekolah yang bercermin apa? Kalau bercerminnya ini tadi saya simpulkan dari situ beriman, cerdas, membaca, menulis, bercermin. Terus apa ini nanti yang tambah elok setelah bercermin apa mungkin bisa dicarikan situ. Ada cendekiawan, ada bercermin, apa lagi? Ini masih Mungkin ada usulan yang lain. beriman, cerdas, membaca, menulis. Kan itu. Tapi yang jelas itu harus muncul duluan yang di awal itu kan. Itu kan wirausaha, itu wirausahanya yang lebih menonjol. atau siswa unggul berbasis profil pelajar Pancasila. Atau kalau di SMK itu kompeten, artinya terampil kompeten itu. Jadi kita sesuaikan pilih narasi yang sesuai dengan kita. Oh, dermawan. Dermawan. Sekolah yang siswa yang dermawan. Terwujudnya siswa yang dermawan berbasis profil pelajar Pancasila. Tapi yang jelas kata dermawannya itu juga harus jadi dermawan dalam arti yang utama, yang sebenarnya juga harus diperhatikan. Ada 2 makna arti sebenarnya dan akronimnya itu. D-nya itu Apa? D
demokratis. Kan pembelajaran belum demokrasi, tidak bisa melaksanakan. Enggak, Pokoknya jangan sampai ambigu lah. Dermawan. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada. Yang penting hari ini ada dulu Pak. Nanti kita teruskan dengan keadaan sekolah. Yang tadi dermawan bagus itu, siswa yang dermawan. SDC. Dermawan berarti artinya kalau yang ini Bapak. Demokratis. Nya Efektif bisa. Kan D-nya langsung Langsung D, demokrasi. demokrasi. dernya itu demokratis. Mainnya Langsung R. beriman. Beriman dan berwawasan global. One-nya dermawan. Atau berwawasan. Jadi akronimnya tidak sakit harus W, ya, di depannya kan bisa ada tambahan kata. Dermawan. Berwawasan Nusantara maksud kita. Ya, berwawasan Nusantara itu masuk Pak. Atau N-nya itu nasionalis juga bisa. A-nya tidak agamis. Kalau memang itu Pak tadi apa ya D-nya demokratis, D-nya demokratis, N-nya mandiri juga bisa. beriman, masuk beriman atau mandiri berarti mandiri masuk, beriman masuk, uangnya itu bertakwa juga masuk. Iya. Nanti akronimnya kita sesuaikan. Dan N-nya tinggal N-nya. Nasionalis. Nasionalis. Ya, masuk. Bisa hafal lagu-lagu nasionalis. Lagu-lagu nasional. Jadi saya juga punya terwujudnya siswa yang bertapa. Bernya itu beriman dan bertakwa. Kemudian tanya itu terampil dalam menulis dan membaca. Kemudian panya itu berprofil Pancasila. Bertapa. Yang suka bertapa. Karena di sini tamaan. Bisa. Apa tapaannya saja? Kita ambil tapaannya saja. Bertapa. Bukan bertapanya tapi tapaan. Kalau bertapa itu kan apa namanya? Anggaplah Sesuai takwa. kata kerja jadinya. Apa? Iya. Istilahnya An itu bisa aktif, bisa agamis, Oh, kayaknya taman nasional. kata kerja. Ketapa. siswa yang bertapa. siswa yang bertapa kan sebuah apa kata kerja itu? Bisa ya. Bagus itu. Bertapa dah. Tinggal dipilih disepakati saja mau dermawan atau bertapa. Dermawan atau bertapa? Saya bertapa Pak. Karena tamaan. Tidak bertapa ya. Dan isinya lebih mengenal betapa psikologi pada orang terapkan. Betapa gitu Pak. Tapi itu bahasa Indonesia atau bahasa Madura sebenarnya? Bertapa itu bahasa Indonesia. Bisa. Bertapa. Madura nak apa? Lagunya Kan unik Pak, yang kan unik orang yang penasaran. Cek di Google Pak. Mau takin langsung Minta tahu. tolong dicekkan di Google. Bertapa. Bahasa Indonesia ini. KBBI profil berapa? Di KBB. Kalau ada di KBB kita langsung eksekusi ya Pak ya. Takutnya di KBB itu tidak ada. Berikutnya siswa yang bertapa Tak lebur mau pertama. mereka itu beriman dan bertakwa. Oh ada. Berarti kita sebenarnya Bersihkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu. Nah ini bagus ini. Ini bagiannya Pak Irfan. Yang berapa di sini Pak Irfan? Nah, apa itu cari
tidak harus harus dilihat, bisa tulisannya. Itu berprofil Pancasila. Pas enggak ya? Masuk itu profil. Pancasilanya itu akhir. Berprofil apanya itu yang di Pancasila? Pancasila. Berarti bertakwa, beriman dan bertakwa. Kemudian tanya itu terampil dalam menulis dan membaca. Terampil jalistun gitu ya. Sama terampil jalistun. Terampil jalistun. Apa kalau jalistun itu Pak, enggak. Kalau jalistun itu terlalu bahasanya terlalu kurang keren lah. Menulis dan membaca. Kalau menulis itu kan kata-kata menulis itu kan bukan hanya menulis itu Pak, tapi membuat karya itu kan termasuk menulis Pak. Oh iya Pak. Terus membaca itu kan masuk ke literasi Pak. Membaca itu masuk ke literasi. Jadi angkut yang wakila ibu sempuraki padahal membaca dua deh, besok menulis dua deh. Tapi malah keren deh. Berarti akronimnya ini kalau boleh disebutkan bertakwa, beriman dan bertakwa, kemudian terampil menulis dan membaca, dan berprofil Pancasila, mewujudkan murid. Kita pakai murid atau siswa? Peserta didik, Pak. Sekolah bukan? Peserta didik. Objeknya adalah peserta didik. Terwujudnya peserta didik yang bertapa. Nanti di misi dijabarkan bertapanya. Wis tasik lagi Sip. tahu. Nah, ada bertapa semua orang di Indonesia. Enggak, lo ke sekolahan nang bangku kecil deh. Sudah bisa disepakati ya bahwa visi kita ke depannya adalah terwujudnya masih peserta didik yang bertapa. Mantap. Bertapa itu di dua visi terakhir kita. Mulai mana visi tinggal visi. Terwujudnya peserta didik yang bertapa. Pakai tambah i. Terbiasa pelan yang dari jemaah nanti. Ini inovasi. Iya, tak gitu. Meskipun nanti itu. Berarti ini nanti apa namanya lulusannya ini ada dua kemungkinan. Tidak bertapa. Sebenarnya bertapa itu juga di sini ada kayak puju itu, dan setiap tahunnya itu ada kegiatan kayak ritual keliling desa. Apa nama bertapa itu ada hubungannya? Tapaan itu ada hubungannya? Ya, ada hubungannya itu dengan puju. Kenapa harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya? Beriman dan bertakwa. Tanya itu terampil dalam menulis dan membaca. Bapaknya berprofil Pancasila. Kita bertapa ya. Jangan bertapa ya. Pada Berprofil Pancasila. I-nya inovasi. ini bisa inovasi hingga Indonesia bisa didevelop. Dan kita komparasi dengan kalau sudah kita sepakati visi yang baru, visi sekolah kita yang baru, kita akan coba komparasi dengan visi sekolah kita yang lama, yang sekarang, bukan yang lama tapi yang sekarang.
Generasi pelajar muda sebagai bahaya kalau ini karena pakai keyboard dua jadinya sulit. Ketik saya ketik saya nanti sudah laptop kamu tapi jadi ketemu cek Google. Berapa? Ini visi sekolah kita, visi yang sekarang terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang kritis, kreatif,